Oke, seperti yang kalian juga tahu dari judulnya, ini adalah cerita tentang pendakian ke Gunung Cikuray via Kiara Janggot. Kita mulai ceritanya dari sekilas ulasan tentang Gunung Cikuray. Gunung Cikuray adalah sebuah gunung bertipe stratovolcano yang terletak di Dayeuh Manggung, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gunung ini mempunyai ketinggian 2.821 meter di atas permukaan laut, tidak memiliki kawah aktif, dan merupakan gunung tertinggi keempat di Jawa Barat setelah Gunung Ciremai, Gunung Pangrango, dan Gunung Gede. Ada beberapa jalur pendakian ke Gunung Cikuray, diantaranya lewat Pemancar, Kiara Janggot, Olan, Tapak Kerot, Kebon 1, dan Bayongbong. Ya, seenggaknya itu yang saya tahu. Jalur yang kami lalui itu via Kiara Janggot, bersebelahan dengan jalur Pemancar. Kami memilih jalur Kiara Janggot karena mungkin kebanyakan dari kami adalah pendaki yang masih mendang-mending lah ya. Jadi kalau via Pemancar itu disediakan mobil callback dari base camp ke pos 1. Tapi tentunya harus bayar. Tarifnya menurut informasi yang didapat oleh salah seorang teman kami yaitu Rp80.000 per orang untuk pulang pergi. Nah, otak kami mulai ngitung nih, uang sebesar itu mending buat ini itu, mending buat ini, mending buat itu. Dasar kurang duit aja itu mah ya. Walhasil kami pilih via Kiara Janggot yang dari base camp ke pos 1-nya jalan kaki tentunya. Saya lagi ada di pos 3. Perjalanan tadi saya mulai dari jam 5:30 bersama Pak Dedi dari rumah di Jatinangor. Kemudian saya dan teman-teman yang dari Majalaya ketemu di Kadungora. Kita ketemuan sekitar jam 6 lebih, jam 6.20 lah kira-kira. Kemudian kita melanjutkan perjalanan menuju base camp Cikuray yang via Kiara Janggot. Di base camp kami melakukan registrasi. Biaya simaksinya Rp20.000 dan parkir motor Rp10.000. Nah, sebelum mendaki kami mendapat sedikit briefing dari Kang Asep mengenai jalur pendakian. Oh ya, sampai lupa, pada pendakian kali ini tim kami sebanyak 6 orang, yaitu saya, Pak Dedi, Carmana, David, Sopandi, dan Yoga. Kita mulai kegiatan lagi untuk mendaki hari ini. Sebelum kita memulai acara pendakian, kita mulai dengan berdoa. Go! Dari jalur Kiara Janggot ini, sama seperti dari arah Pemancar, itu ada 8 pos. Dan nanti juga jalur Kiara Janggot dan jalur Pemancar ini akan ketemu di antara pos 6 sampai pos 7. Dan pengelola membuat titik penandanya dalam bentuk HM atau hektometer. Base campnya dinamai HM0 dan pos 8 dinamai HM60. Jadi sepertinya kalau kenaikan 10 meter vertikal berarti naik 1 HM. Dan tanda HM ini terpasang sepanjang jalur pendakian. Perjalanan dari base camp ke pos 1 ini melalui perkebunan warga. Jalannya cukup menanjak walaupun perkebunan. Perkebunan di jalur ini didominasi oleh tanaman akar wangi.
yang ditanam oleh petani sekitar tentunya. Sekilas tentang akar wangi, selain terkenal dengan buah tangan makanannya, Garut juga memiliki produk yang tak kalah mekar, yaitu akar wangi. Akar wangi Garut ini merupakan tumbuhan yang masih satu keluarga dengan serai dan padi yang memiliki nama ilmiah yaitu Vetiveria zizanioides. Susah banget ya. Tanaman ini hanya tumbuh subur di 3 wilayah di dunia, yaitu di Haiti, Jamaika, dan Indonesia. Garut satu-satunya daerah di Indonesia yang menjadi saksi tumbuhnya tanaman ini. Nah, tanaman ini juga sudah lama terkenal di Indonesia dan produk hasil olahannya seperti minyak akar wangi atau vetiver oil telah menjadi salah satu penghasil devisa negara. Oh, hebat ya. Nah, Garut menjadi salah satu produsen terbesar vetiver oil di dunia. Pada bidang kesehatan pun tanaman ini sering bermanfaat sebagai obat sakit gigi, rematik, dan penghilang bau mulut. Tidak hanya akar yang dapat menghasilkan minyak asiri sebagai bahan dasar parfum atau kosmetik, pada bagian batangnya pun punya manfaat nih. Batang tanaman ini dapat menjadi bahan baku kerajinan yang dapat diolah dengan ragam bentuk unik. Olahan ini dapat berupa hiasan dinding, bed cover, tas, peralatan ibadah, dan peralatan rumah lainnya. Oke, balik lagi ke masalah pendakian. Perjalanan dari base camp sampai pos 1 sekitar 1 jam. Ya, sampai pos 1. Sampai pos 1. Pos 1 jalur Kiara Jenggot ini berdampingan dengan pos 1 via pemancar. Terlihat sekali pemancarnya dari pos 1 ini. Itu pemancar tuh. Makan dulu di pos 1. Mantap. Oke, kita lanjut ke pos berikutnya. Ini pos 1 adalah perbatasan antara kebun warga sama hutan. Perjalanan dari pos 1 ke pos berikutnya hanya ada 2 jenis jalur, yaitu nanjak dan nanjak banget nih. Gak ada bonus. Jalan landainya paling hanya sekitar 10 langkah. Itu pun jarang sekali. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 juga sekitar 1 jam. Jam. Mantap. Mantap. Sudah sampai pos 2. Di pos 2 kami bertemu dengan rombongan lain. Di pos 2 ini juga ada sumber air yang bisa kita ambil, hanya jalannya terjal sekali. Harus hati-hati. Itu kata teman saya yang emang kebagian ngambil air di situ, yaitu Kang Carmana. Pas berjuang. Lanjut lagi dari pos 2 ke pos berikutnya. Mantap. Di perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ini juga teman kami berdua, yaitu Pak Dedi dan Yoga, mengalami kram. Gunan. Badai kram. Badai apa? Atas. Otomatis kami pun harus menyesuaikan langkah karena tujuan kita mendaki bukankah untuk pulang bersama-sama dengan selamat. Jadi semuanya harus saling bahu-membahu satu sama lain. Dari pos 2 ke pos 3 jalanan makin nanjak. Akhirnya sampai juga pos 3. Segar, mantap. Akhirnya sampai juga. Di pos 3 ini hujan mulai turun dan kami pun mulai mengenakan jas hujan. Ini lagi ngakalin tas yang nggak ada covernya. Mau pakai apa?
Kang Sar mana? Pakai polybag. Oke, ini ya. Manual. Ini diserahkan. Lanjut lagi dalam keadaan hujan. Jalanan menjadi semakin sulit karena trek yang basah dan licin. Ini cacing gede banget. Kita udah lewat pos 4. Perjalanan makin berat karena ada beberapa orang dari kita yang kram dan kondisi hujan memperparah keadaan deh. Tuh lihat, ini tanjakannya tuh. Mantap ih. Tapi sementara ini kita tetap ke rencana awal, yaitu ngecamp di pos 8. Tapi nanti dilihat saja situasinya. Mudah-mudahan ini hujannya segera reda. Selepas pos 4 ini, saya sudah jarang sekali merekam video karena kondisi hujan dan karena lelah. Saya juga kebagian membawa jerigen air. Nah, itu juga kayaknya menjadi salah satu yang memperberat bawaan saya. Jerigen air ini tidak saya masukkan ke tas karena memang tutup jerigennya jatuh entah di mana. Jadi kalau dimasukin ke tas bakal membasahi apa yang ada di dalam tas deh kayaknya. Ini baru nyampe pos 5, masih hujan. Kita istirahat dulu di sini. Aduh, dari tadi nggak buka kamera karena memang nggak ada gairah buka kamera. Terlalu capek. Capek nih. Jalurnya beneran, jalur mantap. Jalurnya luar biasa. So, Pak Deddy, gimana menurut Pak Deddy nih hari ini? Memang Cikuray mah luar biasa. Treknya ampun. Disebut tanjakan baut, ya mah baut KB. Baut KB. Ya bautnya pada level 5 ya. Kita nggak tahu mau ngecamp di pos 7 ataupun pos 8. Nanti kita lihat aja nih. Soalnya ini kita jalan udah lebih dari 7 jam. Lebih dari 7 jam, stamina sudah terkuras. Jadi ini sisa-sisa tenaga nih. Oke. Kita sampai ke puncak jam 6.30 dan kebetulan lagi sunset. Mantap. Di lautan awan. Mantap. Dan akhirnya kami memutuskan mendirikan tenda di sekitar puncak yang tempatnya kami rasa aman dari serangan bagas atau babi hutan. Walaupun tetap saja malam-malam ada babi hutan lewat, tapi alhamdulillah tenda kami tidak diserang dan hanya dilewati saja karena memang sudah beberapa persiapan, termasuk juga menyemprotkan parfum ke setiap tenda kami. Kami mendirikan 2 tenda ngomong-ngomong. Pagi harinya kami menikmati sunrise setelah sholat subuh karena jarak dari tempat kami ngecamp ke puncak itu cuma sekitar 1 menit lah, jadi deket banget. Angin bertiup kencang, tapi semua itu tidak seberapa dibandingkan keindahan yang terlihat di puncak Gunung Cikuray. Itu garis pantai Garut Selatan, pantai yang kelihatan banget, mantap. Pemandayan. Matahari udah mulai nongol. Pagi-pagi di puncak Gunung Cikuray, banyak banget yang bisa dilihat di sini. Ada pantai selatan dari Garut. Kita bisa lihat juga Gunung Ceramai, Gunung Guntur, apalagi Papandayan deket banget. Darajat, Gunung Gede Pangrango kelihatan.
Takuan Perahu, Burangrang kelihatan. Bahkan ada gunung yang saya nggak tahu, kayaknya di daerah Jawa Tengah atau apalah. Nada banget. Ini benar-benar lautan awan. Masak sebelum pulang. Seperti biasa tukang Sopandi, tukang masak. Koki kita, chef Sopandi. Ready? Sopan. Siap-siap. Enggak, siap-siap. Udah beres, sudah siap-siap mau pulang. Sekarang posisi jam 8:30. Mudah-mudahan bisa ke base camp ya maksimal duhur lah. Tapi kita lihat aja.